tambah banyak pangkatnya tuh keder, saya tambah maksiatnya gitu kan. Ada al-alimul al-ama itu asuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haratina bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Halaman berapa, ayat berapa? Kemarin saya nggak bawa tafsirnya kan? Ya, 118:9 wa kunu ma'as shodiqin itu ya. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ma kana li ahli al-madinati wa man khawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin illa kutiba lahum bihi amalun salihan. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak tertimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, ini kan ngajarin kita bersahabat atau bergaul. Bukan berarti kita pilih-pilih itu kan. Maka kalimatnya itu ma'a gitu kan. Kebesertaan gitulah. Ma'asodikun itu siapa? Kalau dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekarang al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi pergaulan, itu kan pergaulan hubungan antara manusia dengan manusia. Kita kan mengenal dengan alaqah
basyariyah. Ya kita juga punya aturannya. Hubungan antara tetangga, hubungan antara masyarakat, dan hubungan antara sesama iman. Ada alaqah basyariyah, alaqah diniyah, diatur semua, ada aturannya. Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal arabi ayatahawla Rasulullah. Ini ayat terjadi ketika perang Tabuk, rame di situ, biasalah itu kan. Saya lupa tahunnya perang Tabuk itu. Jadi ketika itu ada isu-isu yang berkembang, ngapain sih kamu itu ikut Rasulullah gitu kan. Kan capek itu ikut perang gitu kan. Kalau saya mendengarani begini, jadi kita waspada tetap. Jadi nanti pada suatu saat ataupun sekarang berjalan, ada sekelompok orang dikirim ke tengah-tengah kita untuk mengganggu perjalanan kita. Itu biasa. Kayaknya dari kita untuk menyerang mereka gitu, biasa. Padahal ini utusan dari mereka masuk ke kita gitu. Hajar aja tuh, iya tuh hajar aja gitu. Akhirnya kan semangat dengan hajar terus gitu kan. Padahal ini yang ngajak-ngajak ngojok-ngojok kita adalah orang mereka yang dimasukkan ke kita gitu kan. Allah tidak akan lupa akan kejadian itu. Allah selalu mengawasi, mengikuti mana yang benar, mana yang etok-etok atau yang pura-pura dan lain sebagainya. Apa janji Allah? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya kalau sudah kita mantep ikut Rasulullah, ya jalankan. Jangan pura-pura gitu kan. Nah, ini kan yang banyak yang gitu. Itu akan banyak kepengaruhan. Contohnya yang tadi kita masalah, ini kan perang Tabuk, masalah masjid Dirar itu. Perbuatan-perbuatan begitu tuh masih ada sampai sekarang. Cuma versinya mungkin berbeda gitu kan. Ngikut Rasulullah itu capek, lapar, enak aja di rumah di sini, ngapain perang? Ngapain kita ngaji? Di sini juga bisa nongkrong gitu kan, gitu. Jadi bukan berarti harus semuanya harus perang. Perkara di sini habis sholat isya terus makan terus matanya mulai riep, itu urusan lain itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Akhirnya kalau dulu santri mengatakan banyak sekali orang-orang yang ngantuk itu mengganggu orang-orang lain yang belum ngantuk. Ya kan? Ini bentar lagi kan nguap, yang lainnya juga ngikut nguap, coba aja kemasukan kan ya. Kalau tadi galak, sekarang bego. Nanti juga pahala itu akan kelihatan, keikhlasan kita juga akan kelihatan. Amal baik juga kita, wa innama hiya nasi'atun min af'alihim, muncul a'malan sholihatan wa sababan jazila. Permasalahannya kan ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Tapi saya rasa kalau terus continue, ya akan selesai juga gitu kan.
Istiqomah maksudnya continue, itu kan bahasa ininya, Cinanya. Lanjutnya ayatnya, wala yunfiquna. Bapak lihat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yunfiquna faqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya. Perbuatan kita kan diukur dengan takaran-takaran apa yang pernah kita kerjakan. Kecil besarnya Allah yang Maha tahu. Ini sebanyak orang segini itu kan belum tentu kan ikhlas semua itu kan. Tapi saya berharap ikhlas semua, cuma kadar ikhlasnya gitu kan. Ada yang pengen ketemu sama Hendro gitu kan, ada di situ kan. Lu ntar janjian aja di sini kan, pengen ketemu sama Hendro gitu kan, sama pengantennya gitu kan. Saya kan khawatir kalau belum dilihatkan, diperkenalkan di sini kan siapa tahu saya main ke pasar daerah sana gitu kan, ketemu wah ada cewek nih gitu, siapa tahu kan. Wah nggak taunya istrinya Hendro gitu. Ya semuanya itu ada yang hari ini berbuat amal besar sekali sampai mengeluarkan nafkah besar sekali gitu kan. Ya udah irul misalkan, mudah-mudahan ikhlas gitu kan. Kayaknya tadi yang makan juga kayaknya wah, ikhlas banget. Kalau masih ada roll tambah katanya. Tadi pengumumannya bagi yang makannya duluan dapat 10.000 tambahan. Ya sesama Padang nggak apa-apa lah gitu. Wala ya illa kutiba. Walaupun tadi orang yang ikut berjuang katanya perang Tabuk itu susah payah dan ada bagiannya gitu loh. Illa kataba illa kutiba lahum liyajziyallahu ahsana ma kanu ya'malun. Kalau mengeluarkan 100, Allah tidak bahkan membayar 100. Kan fikuli sumbulatin timbul akan berapa? Wakilu sab'asanabila terus fikuli sumbulatin tinggal ngali saja gitu kan. Jadi jangan takut udah irul. Sekarang sedekahan itu duitnya habis. Kamu lahir aja nggak dibawain cek sama malaikat.
Iya kan gitu. Jangan punya pikiran begitu lah gitu kan. Mulai kita coba. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Kita mati juga nggak bawa apa-apa. Itu kan. Sebentar kayaknya ada penting ini. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Kaidah? Lagi ngaji. Oh ya udah, lagi ngaji. Ya. Oh iya. Lagi ngaji. Iya. Oke sih. Salam. Itu. Terus wa makana lil mu'minil yang firu. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang beriman itu yang ikut perang terus lari gitu kan? Terus lari kocar-kacir gak karuan-karuan. Ini kan ceritanya ketika itu perang itu banyak sekali yang meninggal, orang-orang yang meninggal yang sahabat-sahabat yang alim gitu kan, sahabat-sahabat yang pinter gitu kan. Maka ayatnya di sini wa kul min kulli firqatin minhum ta'ifatun, harus ada satu kelompok. Ini kalau perang lagi gitu kan. Ataupun sekarang tidak perang, damai. Ada satu kelompok. Ini satu kelompok kan datang ke sini, itu perlunya liyatafaqahu, untuk memperdalam. Apalagi ditambah kemarin kata pengumumannya minggu kemarin, Romo Yai Sinten, Kang Aswani megang Fathul Qorib, ya kan, bacakan Fathul Qorib, bukan Fathul Izar loh, Fathul Qorib. Iya, dia perkenalkan di sini oleh beliau Fathul Qorib. Ini agak melenceng dari tafsirnya. Fathul Qorib Al-Mujib. Yang dibahas pertama itu Kitabu Ahkamit Toharoh. Enggak sih kira-kira. Kan ini nantinya ada yang diperjelas lagi. Ini berapa rangkai ini? Dari Fathul Qorib ke Fathul Wahab. Terus sampai tulisannya tetap Kitabut Toharoh pertamanya. Toharoh lagi. Dari kitab yang sekecil ini, dari mulai sampai dengan berjilid-jilid. Bab awalnya Kitabut Toharoh. Dulu saya waktu kecil nyatri di Tebuireng itu ada orang keamanan namanya Pak Toharoh. Jadi kalau kiai nyebutkan Kitabut Toharoh, yai Toharohnya sampun wangsul, boyongan katanya. Kok dipun waos terus gitu kan. Artinya protesan, di sana ngaji Fathul Qorib, di sini Fathul Wahab, Fathul. Kok kitabnya adanya Kitabut Toharoh. Orang dulu sekian ratus tahun, ini karangannya Abi Suja. Ini makbarahnya bareng dengan Imam Syafi'i. Di pintu pertama dia ada pojok, itu ada Abu Suja. Sudah mempertanyakan kepada umat Islam. Padahal di Quran tidak ditulis. Awal itu Kitabut Toharoh, nggak ada, Al-Fatihah malahan kan. Tapi ingat, ente di tulisan biasanya di punggung Al-Quran, tulisannya la yamussuhu illal mutahharun. Toharoh lagi. Apa sih itu kan? Kita tuh dianjurkan suci, bersuci. Udah itu hubungannya, baik itu pun dengan hubungan lingkungan ataupun ibadah. Berapa ratus tahun sudah ditegur,
dibikin. Namanya Kitabut Thaharah. Bersih itu belum tentu suci, tapi suci pasti Jangan terus, nanti kan ada bahasan tentang mandi junub, nah, kan? Sementara pendapat yang lain nggak perlu disiram-siram, rambut basah-basah, cukup titiknya aja dibersihin begini. Apa hubungannya coba? Yang ngantup adalah itu, iya kan? Yang disucikan semua badan. Yang kentut adalah pantat. Kenapa yang ditutup, yang disuci itu muka? Itu kan begitu. Cuci tangan harus begini, begini. Kita berapa kali dalam satu hari berwudu, bertoharoh, kan dianjurkan. Ada COVID baru begini-begini, lambat itu. Kita sudah dulu dianjurkan. Insya Allah kalau itu dilakukan berapa kali? 5 waktu ya kan. Belum yang lain-lain. Toharoh tuh. Nanti juga akan kita ya bab air. Artinya ketahuan bahwa nanti kalau ini dikerjakan, Islam akan menggunakan sumber daya alam itu banyak sekali. Untuk itu kewajiban untuk menjaga sumber daya alam. Di sini kan tenang-tenang aja gitu, nggak mikirin. Wudu aja yang banyak ceblos, kebiur. Sumber dayanya mana? Padahal dulu bolak-balik. Ya kita harus sadar lah. Padahal udah ditegur. Di awal-awal itu, Pak, saya itu kan tidak pakai ini. Ini kan mazhab. Saya pakainya Quran dan hadis. Monggo silakan badogen itu Quran dan hadis. Bisa enggak itu? Kok mereteli sendiri coba. Sampean sembayang jengkang-jengking itu kata sapanya. Wah itu kata Quran. Qurannya kan cuma aqimus sholah tuh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang diawalin begini, ruku itu kan. Kan imam mazhab. Ya nggak apa-apa sampai nggak mau imam itu. Nggak pakai mazhab itu juga termasuk mazhab. Mazhabnya adalah mazhab yang tidak bermazhab. Gitu kan. Saya katakan adanya Imam Syafi'i itu sep tahu nggak sep? Bukan sepak. Juru masak sudah dimasak, sudah rapi gitu kan. Tinggal ngutal aja gitu kan masih ribut. Iya sudah enak kan sekarang. Adapun perbedaan antara imam biasa, perbedaan yang nggak boleh kan perpecahan. Kata sampean ini terang, lampu kata saya nggak terang karena mata saya sudah mulai rabun sebelah kanan gitu kan. Mudah-mudahan sering ketemu perempuan jadi waras lagi gitu kan. Itu tadi. Lihat tafaqquhu, nah itu supaya belajar memperdalam ilmu agama maksudnya. Di sini nih kata mufasir mesti ilmu agama, baru ilmu yang lainnya. Katanya kan kalau pengen dunia harus pakai ilmu akhirat pakai ilmu, nyopet aja pakai ilmu kok. Bagaimana yang satu yang mengecohkan, yang satu melempar barang, yang satu kabur. Iya kan? Hendro aja menggait calon istrinya dulu pakai ilmu. Ilmunya tinggi itu ngomong sama saya tuh Mbak itu. Curhatnya kemana?
Berarti Bang Ramli ilmunya masih rendah. Bang Ramli kalah ilmunya. Walaupun dekat dengan Gus Duril. Endro jarang-jarang ngaji, cepet tuh. Ntar nggak ngaji lu Ram itu kan. Waliung ziru qaumahum. Ya pulang dari sini tuh yang ngasih tahu kepada keluarga gitu kan. Di sana ngaji kitab Fathul Qorib mah ini tentang sesuci, ini begini nantinya itu kan. Coba saja ente bayangkan. Kadang-kadang saya juga bawel sama anak-anak itu di pondok. Tolong pakaian yang kena kencing dengan yang tidak kena kencing jangan dijadikan satu. Ini belum kena kencing, ini kena kencing di jalan walaupun kan tidak, tapi udah kotor kan, blek. Ya jadi itu nyucinya tuh senaknya tangannya kemana-mana, gerayang-gerayang kemana. Ya kok dikucek-kucek terus megang yang ini, megang keran, megang ini. Ngamprak jadinya. Ngamprak itu apa ya? Bahasa Cirebon itu ngamprak ya? Ngamprak. Oh, nambah gak karuan-karuan kan? Itu tata cara bagaimana kita bertoharoh. Jangan sampai nanti berdebat gitu. Jadi yang kena najis dipisahkan, najisnya jelas sehingga dipisahkan, dibuang dulu, rapi bersih, disiram, baru dicampur. Memang banyak kegunaan airnya. Bisa jadi tadi Gusembur itu menjadikan ini jadi mustakmal, dikumpulkan satu itu masuk satu, baru bisa. Mustakmal kalau jalan terus airnya lebih dari satu kulah, maka itu boleh. Kan bisa jadi. Nah, jadinya pelajarannya Pak ini diterangkan sama saya, jadi ya nggak apa-apa lah, biar semangat gitu ke malam Selasanya gitu. Bisa jadi masih ada baunya. Yang kamu makan itu macam-macam. Itu saja kalau cebok pakai tangan. Masih ada gitu kan? Apalagi yang nyangkut di sini kan, ada yang kukunya panjang terus gini, cetik, enak aja begitu kan. Ada kan yang sangat kuat bener gitu kan. Kata Nur begitu kan, Masya Allah disemprot pakai minyak, masih ada. Baygon itu sekalian orangnya. Ya itu dalam kehati-hatiannya kita. Ya nanti dilanjutkanlah mereka. Saya enak yang ngaji globalnya aja kan. Globalnya tahu kan di sini liung ziru qaumahum, sampai pulang diajarkan kepada nggak usah kaum nanti masuknya ke Jatinegara kaum ke sana. Iza roja'u, setelah kita pulang dari pengajian, dari ngaji. Minimal sama istri gitu kan. Nantinya tuh ngaji toharo tuh ditempelkan kepada istri tata cara bertaharoh, tata cara berjanabah, tata cara. Itu yang menyelesaikan adalah para imam. Apa ada ceritanya di Al-Quran itu? Harusnya sekian kulah. Adanya di surat Al-Qulah ayat 17. Enggak ada. Itu kerjaannya para imam, udah disajikan enak. La'allahum yahzarun. Terus lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina layunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون. Wahai
kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dirimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat itu ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Ya, itu jaminan lah. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Ya, ini kan di sini lagi perang kan, perangin orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilta. Ya, dengan sekuat tenaga lah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Biasa itu kan. Karena ketika itu Nabi Muhammad setelah menyelesaikan Madinah, balik lagi kan ke Mekah, Fathu Makkah, terus baru menyebar kemana-mana. Gitu kan. Tadi kan ada ayat ma haulahu wal arabu haulahu gitu mana Pak? Kata ayat 119 itu apa itu? Ya, itu ada haulahunya kan. Terus wa iza ma unzilat suratun minhum mayaqulu ayyukum zadatu imana. Biasa. Sampai sekarang juga, lu ngapain lu ngaji-ngaji situ? Iya kan? Memang di situ bisa nambahin iman gitu kan. Biasa kan ada yang nyinyir begitu tuh ada. Biasa itu langgar lawas gitu kan, diceritain begitu. Tinggal kitanya aja niatnya tebalkan, ikhlasnya kita. Kalau orang mencibir biasa. Terus kalau ada orang cibir, jangan kita disambut dengan cibiran. Fa intawalau fakul. Kalau ada orang yang begitu tuh fakul hasbi Allah. Ya kan? Dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak mengerti. Terus satu mencicil terus apalagi takbir bawa golok ngapain gitu kan? Fa in tawallau faqus habi Allah. Ya udah lakum dinukum waliyadin atau lana a'maluna walakum. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ada ayat lain fa yaqulatina waradu fazadabihumullahu maradu, ada yang begitu. Kalau di sini fazadathum rijsa. Ila rizihim. Kan dulu ayatnya kan bahwa orang kafir itu najis. Orang kalau sudah dapat hidayah ya sudah biarkan saja, kita hanya menyampaikan ini loh yang benar tuh, ini Anda nggak mau ya tidak, karena mereka terus akan tambah, bukan berarti tambah najisnya, bukan, akidahnya nggak perlu ikutin, seperti kita menjauhkan atau menjauhi daripada sesuatu yang najis. Sampean aja bahasa sehari-harinya ada kok. Kita najis sih. Bunga terus najis, aduh, gitu kan bukan begitu. Wa ammal ladzina wazadu rizqan wa matu wa hum kafirun. Sayang sekali kalau dia sampai akhir dunia, sampai akhir hayatnya begitu. Bahumatu kafirun. Ya urusannya Allah lah. Jangan dijasuk nanti masuknya begini nuntut kafir ini. Ya sudah, yuk sama-sama kita belum pernah jalan-jalan ke surga, ya belum pernah jalan-jalan ke neraka. Kalau ada travel jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga, saya daftar itu.
ngapling di sana, kira-kira yang mana nih yang enak ini, neraka yang enak ini nih gitu kan, surga yang sebelah enak ini gini, ini yang kena anginnya neraka nih di sebelah sini kan, begitu ya. Tidak begitulah, kita sama-sama itu. Makanya kita dikatakan di dalam ayat yang pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kan iman dengan hal-hal yang gaib itu, yang itu neraka, surga, ya kan, mizan itu kan, timbangan itu bagaimana bentuknya, itu gaib. Udah percaya aja lah, percaya. Ada sirat, ada siratul mustaqim, bentuknya kayak jalan tol apa kayak jalan apa, udah jalan. Ini sih udah ribut, ini tanda-tandanya kiamat, dikit-dikit tandanya kiamat, dikit-dikit tandanya kiamat. Memangnya kita percaya seperti orang Yahudi kalau ada sapi coklat terus ribut? Orang Dajjal belum ada, Nabi Isa belum diturunkan. Orang perangnya, berantemnya Dajjal sama Nabi Isa aja kapan nggak tahu, bagaimana, masih lama. Kita masih bisa nyebut asma Allah, masih bisa mengumandangkan azan, masih bisa tahlilan, kok ribut aja. Yang diributinnya neraka yang udah mau neraka, kiamat mau dekat, tapi dia tidak isti'dad. Ribut mati tapi tidak pernah isti'dad, persiapan untuk mati. Saya hanya menyampaikan kepada orang-orang yang punya duit. Bikinlah account khusus untuk persiapan meninggal. Itu isti'dad. Jadi kalau kita meninggal itu gak ribut gitu kan. Sampai juga ngasih tahu kepada keluarga, ini loh persiapan, siapa saja yang duluan. Kalau yang masih pengantin sih ya bukan begitu gitu kan. Kapan kita bulan madu gitu kan, ngumpulin duit buat bulan madu. Papa Endro, nanti kita bulan madunya ke Tokyo. Tokyo ya banyak Tukidin gitu kan. Ini kan saking fasenya kan Tokyo gitu. Yang ini yang dipersiapkan, jangan sampai kita meninggal keder cari dana. Saya seyakin-yakinnya, ya kan, orang kalau sudah meninggal ribut itu masalah dana. Ini pakai uang siapa ini? Ini nguburnya bagaimana? Dikuburnya di Jakarta apa di Amerika? Kalau di Amerika perlu visa, ini macam-macam kan. Coba aja bayangkan ketika ada keluarga sampean yang meninggal. Itu pasti yang diributkan begitu. Ini kain apa? Kain kafannya bagaimana ini? Belum lagi orang tua lagi keadaan nazak, misalkan bingung sendiri apa yang dibacakan ketika orang tua lagi keadaan nazak. Saya sering begitu tuh mimpin begitu tuh. Udah kayak Gatot Kaca kalah perang itu, bolak-balik. Apa saya yang kerjakan? Sampai saya tanya, Anda bisa baca Yasin? Tidak. Terakhir, Anda bisa Fatihah? Bisa. Baca Fatihah sedobolnya di situ. Masa anak laki-laki pembarep lagi nggak bisa apa-apa untuk menghormati orang tuanya pada akhirnya. Apa kalian hormati begitu dengan kata-kata SH-nya? Tidak. Apa kata-kata insinyur? Tidak. Yang adalah pembacaan diiringin. Karena mereka di dalam gelisah. Mungkin saya juga begitu kan, belum tahu. Ini kelihatannya aja nih alim nih, bro, kiai palsu nih gitu kan. Saya tarik ke sini dud gitu. Ada lagi kan, bisa begitu. Kita kan nggak tahu dengan malaikat. Yang kurang ajar malaikatnya apa sayanya gitu kan, saya nggak tahu. Nih termasuk
Lihat apa Covid din itu kan. Ya sekali-kali uangnya disisihkan untuk persiapan. Siapa aja yang dulu? Kalau saya ini namanya manajemen persiapan mati. Ya disisihkan. Jangan bareng untuk BCA nanti yang persiapan mati di BCA nomor 2 ya. Tidak, nanti mana ini buat bayar panci, salah ngambilnya buat bayar kapan. Saya hanya ngajarkan jangan sampai menyusahkan orang hidup. Ya tinggal dibagilah dari sekian juta gitu, 1 juta buat beli moge ini itu kan Robicon gitu. Yang terakhir itu ada mobil Rabi Maning gitu. Ya disisihkan. Kalau yang nggak punya uang sih ya pasrah saja kan. Apa saya meninggalnya itu dikentirkan kali, apa ada yang mendem gitu kan. Pasrah kan itu kan. Masih kalau kita jadi batang, jadi bangke, manusia yang hidup itu mau kan gitu kan. Ya tentu akan kewajiban fardu kifayah yang buntel, habis dibuntel buang kali gitu kan. Iya, apa ngenteni diri totol ayam. Iya, itu saya nganjurkan setelah saya merasakan kok tanah di Jakarta kok mahal begitu untuk orang, akhirnya kan ditumpuk gitu. Saya punya saudara di Layun itu ditumpuk tuh saudara laki semua pinggir tembok sebelah sini. Sebelah sananya tembok sebelah sana perempuan semua. Anak mantu perempuan apa jadi satu kan nggak batal gitu kan. Kalau penuh lagi mungkin nanti berdiri itu. Kayak orang bikin es balok itu kan berdiri. Ya, itu. Ya itu hanya sekedar pesan sponsor saja, cuma kadang-kadang kita lupa tidak disisihkan itu. Kalau yang meninggal siapa saja yang dulunya gitu kan. Kalau Pak Ramli sudah beli sambil budi. Oh, itu sudah ngerunce kembang, dia kembangnya udah dirunce. Kadang-kadang latihan dia dosor di situ. Saya kalau mati duluan pasang sendiri gitu kan. Lu coba aja ente pernah yang datang ketika Ale meninggal, siapa yang datang tuh? Semua kan hadir. Nangis saya begitu bunyi beduh gitu kan. Ya Allah, itu perutnya Ale itu yang tadi bunyi itu. Saya ngomong gitu, orang deket di situ saya nyaksikan gitu kan. Betapa sakitnya dia. Jangankan karena ente sesemutan dipegang aja, sakit nggak kira-kira itu? Sesemutan kan nggak darah nggak mengalir kan? Iya kan, nggak ada sirkulasi darah, itu dipegang aja. Bagaimana orang meninggal? Ya karena saya nggak pernah meninggal, jadi ya begitulah ceritanya kan, gitu kan. Pengen tahu rasanya orang mati, ya udah ente sesemutan gitu kan. Nah ya begitulah gitu kalau darah nggak ada sirkulasinya, sakit. Makanya kan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, permudah. Kasihan. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin tsumma sarafu Allahu qulubahum min qaumul la yafqahun. Coba ada satu surat diturunkan, ente ngerti enggak itu gitu kan. Ada yang ngerti, ada yang enggak ngerti. Kalau dihubungkan dengan bahagiannya, kita satu kelompok harus mengutus beberapa orang untuk mengetahui jangan sampai ilmu agama itu hilang. Karena yang didahulukan ketika manusia berproses berakhir, itu yang dicari adalah ilmu agama. Walaupun ada tukang urus mayit, tukang mandiin mayit, ada. Kan ada kan sekarang itu kok proses sebenarnya terima jadi bersih gitu. Masih mengandalkan itu. Padahal kalau ininya juga mati nggak ada orang, terus apa?
Iya kan? Padahal saya menyaksikan, saya pernah jadi tenaga musim. Itu kalau memandikan mayit di Ma'la di sana, subhanallah, nggak ada. Kalau ente kan mau nyabunin aja pakai sarung tangan, pakai ini sabunnya pelan-pelan kan. Iya, tapi yang wataknya orang Arab itu udah kayak ayam aja gitu. Bengkek, semprot, Allah Akbar. Udah dibolak dibalik ngomong langsung. Emang dipakai di sumpel-sumpel begini. Enggak, dicawetin aja selesai, udah selesai berangkat. Makanya kan kalau masih dibungkus begitu tidak dituku karena sorban hijau, ya nyata bener gitu kan, nembus. Karena ya itu mazhabnya beda. Kita kan Syafi'i menghormatin sekali sama mayit. Karena mereka kan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, udah selesai. Ila bisalasinya tidak dikomentari lagi. Jangan sampai berharap pakai maesan, pakai ini tetek bengek, pakai apa. Semula saya begitu. Ngapain sih kuburan begini kapan? Malah yang kita ikutin pakai batu giok. Ya Gus Dur pakai batu giok loh. Kapan sepinya itu kan? Mau ngapa? Itu batu giok itu lumayan diduitin gitu kan. Ya kan dicangkul bawa lari itu kan. Sepondok dibius semua, kita nyolong batu giok. Mereka di sana ya udah aja gitu kan. Sekarang Sadu lagi mulai memperbaiki diri kepada turunan-turunannya, para pendahulunya. Siti Aminah yang sampean dengar di dalam ceritanya, sejarahnya Nabi besar Muhammad SAW sudah mulai diperbaiki, ada tanda-tanda. Tadi yang gelepak aja begitu. Tuh. Ya agak lumayan lah gitu kan. Terus hal yarakum min ahadin nasaratu wasarfu bi annahum qaumul la ya sebetulnya mereka tidak ngerti gitu. Nah, ketika sampean wa innahum la yaqahun tidak paham, tidak mengerti, kita hanya berdoa, ya Allah berikanlah pengetahuan kepada mereka yang tidak, jangan dicaci. Nabi Muhammad aja ketika ada orang Badui kencing di masjid nggak boleh dimarahi. Ya kan? Cuma kan sekarang masalahnya kan pura-pura nggak tahu, itu yang repot. Jangan, coba dulu gitu kan. Laqad ja'akum rasulun, ada terakhir ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Iya, baru kan penutup. Laqad ja'akum rasulun, mau dibaca tadi sama siapa itu? Ustaz Ramli kan?
Azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Udah sifatnya Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'min raufur rahim. Tapi ketika fa'in tawallau fakul hasbi Allah aja gitu loh. La ilaha illallah alaihi tawakkaltu. Karena kita sudah usaha mengajak mereka. Nggak mau ya sudah gitu loh. Wah, kan diantemin terus gitu kan. Wah, Rabbul Alamin. Ada ceritanya kan begini. Laqad ja'akum rasulun minkum. Memang Rasul datangnya dari kelompok Bani Quraisy. Ini kenapa kok jadi sekarang bukan Bani Quraisy ya yang menonjol gitu loh. Padahal Rasul pernah mengatakan al-a'immatu min Quraisyin. Para petinggi-petinggi orang Islam itu dari orang Quraisy. Tapi kenyataannya yang dibanggakan bahwa Bani Quraisy itu adalah minna bukan wa minkum. Yang al-alan itu loh, saya nggak nonton nanti marah lagi kan. Ketika itu ada satu riwayat mengatakan kepada Najasyi, raja seberang sana, seberang di Afrika tadi, kalau sekarang itu Ethiopia. Ada Mughiro datang ke sana. Raja, ada seorang dari kelompok kami datang adalah sebagai Rasul. Kita tahu susunannya, silsilahnya. Tadi yang dibaca itu nasabun, ya kan? Apa ulai qoladathu, silsilah daripada Rasulullah SAW ke atas itu bagaikan bintang-bintang di langit, terurai dengan jelas antara satu dengan yang lainnya. Kayak bintang Suroya, nggak tahu bintang Suroya itu apa. Sekarang menentukannya juga saya bukan ahlinya. Pokoknya seperti bintang. Qoladathu, yang bintang-bintang itu dijadikan seperti kalung. Kiladah itu kalung, qoladathu diuntai seperti itu bahasa yang sampean baca nasabunta itu nasabun, nasab turunan. Terus ini kan lu iya, di situ kita kelihatan min ladun adaman, min adama wa ila wa umihi, bersih semua. Tarkus sifah, ya kan? Apa itu tarkus sifah? Tidak ada perselingkuhan. Kalau kita-kitaan kan masih ada perselingkuhannya itu. Belok sana ada Syahrini ya Syahrini gitu kan. Ada Pak Ati gitu kan. Agak belak-belok gitu kan. Ini tidak lurus, nasabnya benar dan dijamin. Itu kan dengan ayat ini kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharastu min nikahin walam akhrud min safahin. Miladun Adam ila anna waladani abi wa ummi walam yamsahu min safahil jahiliyah syai'un. Sampai Nabi Adam, Ismail ini. Umurnya kan panjang-panjang sekali itu. Mulai umurnya sedikit tuh siapa itu? Ada yang umurnya 63, Nabi Muhammad, terus di atasnya ada yang umurnya pendek-pendek juga ada.
Tapi yang banyak kan 700, 800, ada 1000 sekian. Untuk ngabisin nasi aja itu kalau orang sekarang katanya begitu kan. Tapi ya memang standarnya begitu orangnya. Tanah masih luas, ya kan. Apa-apa masih manusia belum geragas kan. Kalau sekarang kan tidur 2 meter kali 2 meter aja pengennya. Padahal balik lagi kan 2 meter kali semeter kan nantinya. Sifatnya adalah Rasulullah adalah sifatnya tadi. Azizun, harisun, raufur, rahimun. Wah, cakup semua. Ente Azizun, nama saya namanya Abdul Aziz. Rahimun, nama saya Abdul Rahim. Maka kalau fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Enak kan gitu. Nggak usah pikir, itu awet menjadikan awet muda kalau saya bilang. Kita sudah ikhtiar, udah macem-macem. Jangan sampai belum ikhtiar. Baru cinta ditolak sekali aja udah nggak ikhtiar lagi gitu kan. Berjuang tuh kayak Hendro. Coba lagi. Maju tak gentar membela yang bayar. Dapat tuh akhirnya. Malam itu udah malam bahasanya udah lain kan. Bukan apa-apa, sekali lagi saya takut. Alah paling yang diomongin itu katanya gitu kan. Ketika daftar sekolah itu kan bahwa antar cucu apa ngantar anak nih gitu kan. Anaknya tetangga gitu kan. Wa in tawallai faqul hasbiyallah. Jadi kalau sampai terkena musibah atau apa ada gangguan di pikiran ini, ya bacanya yaitu hasbiyallah atau apa lagi? Selain hasbiyallah. Hasbiyallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Perbanyak itu kita pasrah kepada Allah. Ya insya Allah kesupekan itu hilang. Kalau misalnya kepanjangan, sholawat nariannya kepanjangan gitu kan. Allahumma sholli sholatan kamilatan doer dulu kan. Wiridannya hasbi Allah la ilaha illallah. Apa terusannya ayat yang tadi kan? Quran kan. Ada yang orang mengatakan fa in tawalau rezekinya lagi kabur kita sumpuk ya baca itu silakan. Ini ilmu tua gitu kan. Tetap kita berusaha, tapi itu berbeda. Di Yasin Fadilah, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Apa itu intinya ketika sahabat Ali siapa itu? Sore nggak baca itu, pagi nggak baca itu, diadop kala jengking. Dia akhirnya menyesal. Sahabat Ali apa ceritanya itu? Saya lupa hadisnya itu. Menyesal bahwa saya keluar rumah tidak baca ini dan ketika mau maghrib tidak baca ini, sehari aja kok saya dintup kala jengking. Artinya kalau saya menafsirkan, ayat itu untuk daf'ul bala juga. Cuma masalahnya ini mulut dibiasakan atau tidak baca itu. Apa? Bismillahi. Terus berangkat kita kerja. Mau maghrib baca itu. Terus jangan terus ada itu terus baru baca gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy gitu. Ya atau enggak dicatek. Iya kan,
Ada lagi tiga-tiganya, itu ada tiga ayatnya, ada tiga itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat di Yasin Fadilah ada tiga itu berurutan itu. Atasnya itu ada lagi kan? Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tiga. Ya, pokoknya ada tiga lah di situ. Ini ilmu tuanya gitu kan. Nah ya Dzul Jalali wal Ikram kan itu sudah kan. Ayat itu sudah terangkan bahwa ini senjatanya Nabi Sulaiman. Kan sudah waktu ceritanya Nabi Sulaiman ayat yang menerangkan itu kan. Si Bilqis kalah itu kan senjatanya pakai itu. Nanti datang ke sana ngesot lagi, Pak, bagaimana kalau dibacok nggak mempan, sini tak bacok dulu baru ngomong nggak mempan gitu kan. Itu ada tiga ayat. Bi istiqomahin silahkan. Ya jangan sampai ngebul gitu kan. Silahkan tiga ayat itu bi istiqomahin. Intinya tuh istiqomah kok. Bukan doanya ngebul gitu, istiqomah mau enggak kayak tadi itu. Selamat dari gangguan. Ya gampang kan tadi, ayatnya dikit-dikit aja, udah jangan pakai macam doa beli raja di pasar Jatinegara yang ada gambar pedang, gambar linggis, gambar tumbak gitu kan. Ada kulit macan, ada kulit herder, di sana banyak itu. Itu ke pasar Jatinegara yang dulu ada jual akik itu cincin. Sebelah kiri aja masuk ke kiri gitu kan. Ada di situ ada macam-macam. Kok tahu? Saya sering beli di situ. Ada Uhud Sulaimania lah apa yang diraja begitu kan. Berarti Qur'annya di situ. Itu masih zamannya wa Qur'anuhum Qoranuhum gitu kan. Qur'annya tuh adalah Quran, setiap pagi baca Quran, bukan baca Qur'an. Itu tiga ayat silahkan dipadukan. Itu kan. Ada lagi tiga ayat itu padukan begitu dengan kata-kata digenggam gitu kan. Ada itu orang tua gitu, saya ngajarin yang diajarin ke tua gitu kan. Terus baca tiga itu kan terus dikepus. Hantemen pisang remuk enggak gitu kira-kira gitu kan. Enggak ada syaratnya, ada yang begitu gitu katakan. Tiga tadi, satu anti kalajengking, anti ular, anti ini. Yang satunya adalah doanya Nabi Sulaiman yang anti ini, anti sihir, anti apa gitu. Yang satunya saya lupa. Kira-kira kan begitu kita ikhtiar. Ini nggak ada di Wahabi, nggak ada. Ini adanya di orang NU. Gitu kan. Tiga silahkan dipegang. Terus kalau udah tiga ijazah ya udah sampean kerjakan gitu loh. Makanya boleh jadi kalau ketika baca Yasin Fadilah silakan saja gitu kan. Ketika Bismillah tiga ayat itu sampean gegem begitu selesai hantemen di depan siapa dan nur apa siapa kira-kira jungkel apa enggak gitu kan. Intinya istiqomah ya, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.